Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita coba selesaikan tugas ya, tugas dari latihan penanganan kondisi. Latihan kondisi seperti ini yang kelihatannya saya lihat beberapa tugasnya belum disertakan ya, mungkin masih bingung ya. Tapi di grup tidak ada yang bertanya ya. Oke, kita coba selesaikan satu-satu. Soal nomor pertama. Untuk kita lanjut dulu. Jadi untuk menyelesaikan sebuah kasus di dalam BHP, tentu kita pakai PHP dulu. Kita simpan ini lab satu ya. Kita simpan di lab satu. Titik PHP. Jadi contoh di soal nomor satu ini suruh menentukan apa? Dari dua kondisi untuk menentukan berapa potongan dari penjualan ya. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu variabel yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal ini apa gitu ya. Coba diperhatikan, di sini menentukan besarnya potongan dari pembelian ya. Jadi harus kita catat untuk menyimpan eh, berapa jumlah belinya ya, jumlah pembeliannya berapa, kemudian potongannya kita simpan nanti dalam sebuah variabel. Jadi pembelian sama potongan ya. Pembeliannya nanti nilainya 50.000, potongannya nanti tergantung dari kondisinya. Jika pembeliannya kurang dari 50.000 tidak dapat, tapi jika lebih dari 50.000 dapatnya 20%. Kita buat variabel untuk nyimpan data pembelian dulu. Ya, dulu kita simpan penyimpanan variabel ya diawali oleh apa? Tanda dolar pembelian. Apa besar pembelian ya. Jadi buat simpel enggak apa-apa beli gitu atau tot beli juga enggak apa-apa. Terserah kalian ini untuk membuat variabel. Tot beli sama dengan nanti kita coba kurang sama lebih dari 50.000 nilainya di sini. Karena ini tipenya total beli adalah number ya, yang tentunya bilangan bulat berarti kita pakai integer. Jadi tidak perlu ada petik. Jadi langsung disebut saja eh, nilainya berapa. Contoh kita kasih 45.000 gitu ya, tanpa ada titik. Oke, baru kita masukkan ke penyelesaian if-nya ini. Nah, langsung dimasukkan jika kondisi pertama apa nih? Tidak ada potongan jika. Yang ketentuan jika total pembelian kurang dari 50. Ya. Kriterianya adalah tot beli kurang dari, nah kita menggunakan operator perbandingan yang kemarin di bab satu ini ya. Kurang dari, jadi 50.000 itu tidak ikut ya. Berarti kurang dari berarti lebih kecil dari 50.000. Kalau hanya menentukan satu statement, tidak perlu kurung kerawal, tidak apa-apa. Tapi kalau secara default rumus dari bilangan kondisi kemarin kan seperti ini ya, ya dikasih. Tapi tanpa kalau hanya menentukan apa ini potongan saja hasilnya boleh tidak menggunakan kurung kerawal. Oke, kita pakai default aja ya, rumus defaultnya. Menentukan apa? Jika total belinya kurang dari 50.000, potongannya tidak dapat. Kita buat variabel untuk menyimpan potongan. Potongan dolar pot sama dengan nol gitu ya. Potongan nol. Potongan sama dengan nol. Tidak dapat. Karena hanya dua syarat atau dua kriteria, berarti logika apa? If itu banyaknya if adalah banyaknya kondisi dikurangi satu. Jadi kalau kondisinya dua, if-nya cukup sekali aja. Berarti yang kedua apa? Else ini ya. Else, else-nya nggak usah disebut kriterianya apa. Otomatis karena ini hanya dua syarat ya. Lebih kecil 50.000 itu tidak dapat potongan. Mulai lebih dari atau sama dengan 50.000 dapat potongan. Berarti else-nya di sini sudah sama artinya lebih besar sama dengan 50.000. Kemudian tinggal aja disebut gelar potongan.
potongan, ya ini ada list ya. Kalau kita udah buat variabel, klik tanda apa? Tiket, pastinya sudah disimpan dulu file PHP-nya, kemudian dolar, pot nanti ada saran apa pop up di bawah ini tinggal tab aja. Kemudian potongannya berapa? Jika sama dengan lebih besar sama dengan 50.000, yaitu 20%. Ingat-ingat persen itu kalau di dalam masuk ke operator modulus ya. Jadi jangan dipakai untuk membuat apa nilai ya. Jadi 20% langsung jadiin desimal. 0 titik dengan float ya. 0,2 kali potongannya adalah kali 20% dari pembelian ya. Dari dolar tot beli. Oke, kita titik koma. Baru kalau sudah menggarap kriteria yang seperti ini, baru tampilkan di layar Eko gitu ya. Yang tampilkan apa dulu? Total jumlah jumlah pembelian, pembelian ini tampilkan di layar ya. Apa jumlah pembelian berarti dari total tot beli ya. Dikasih baris baru BR gitu ya. Ini apa kemarin bahasa HTML ya. Untuk break break itu apa ganti baris ya. Oke, kemudian Eko lagi tampilkan di layar apa? Jumlah potongan, jumlah potongan, titik dua dolar pot. Oke, titik koma. Kalau sudah disimpan, eh masukkan di browser, ketik localhost, NIM-nya berapa ini? 23 kembali. Saya buat foldernya 230 27 ya. 27 100. Sebentar. 27 23 27 100. Kosongnya ada 27, tidak ada kosong. Oke. Lap satu. Klik. Nah ini. Karena coba pembeliannya 45.000, tidak dapat nol gitu ya. Kalau ingin ngubah bagaimana ini diganti? Coba kita ingin nyoba supaya else-nya ini jalan atau tidak. Kita atau belinya ganti dengan nilai di lebih besar sama dengan 50.000. Nah, terserah 67.000, nggak apa-apa. Kita simpan. Jangan lupa ya, kalau diubah di sini. Kita belum ada interaksi user interface ke PHP ya. Nanti di pembahasan penanganan formulir ya, kita belum sampai sana. Hanya baru sampai dengan apa variabel. Menentukannya dari mengubah nilai variabel. Kita simpan dulu, Ctrl S bisa, Ctrl S, kemudian di reload. Oke, jika 67.000 dapat potongannya adalah 13.400 karena 20% dari 67.000. Oke, saya kira itu untuk latihan satu. Untuk latihan dua sama ya. Latihan dua itu mirip sama, mirip dengan latihan satu. Jadi tinggal save aja. Bedanya apa? Cuma ini kalau di bawahnya 50.000 dapat 5% ya. Eh, Kalau lebih besar sama dengan 50 dapatnya 20%. Kita save as saja. File save as. Jadi lat 2 gitu ya. Lat 2. Karena sudah save as type-nya PHP, saya lat 2 saja. Klik save. Oke, tinggal ganti aja. Ini kan total pembelian sama. Besar potongannya variabel yang sama. Tinggal ini diganti. Jika kurang dari 50.000 dapatnya adalah 5%. Berarti 0,05 gitu aja. Kali dolar tot beli gitu ya. Oke dah gini tok. Menampilkan di sini sama persis. Oke, gitu ya mudah. Oke, kita coba reload adalah dua. Nah, kalau yang nilainya lebih besar dari 50.000 memang sama ya. Nilainya 13.400. Coba ini kita ubah dari berapa? 45 ya. Yang semula tadi kosong. Kita ubah menjadi 45. Di bawahnya 50.000 supaya yang if atau kriteria yang pertama ini jalan ya. Kita simpan. Kalau sudah disimpan di reload.
Nah, atau 45.000 yang semula tadi nol di lot satu, sekarang berganti menjadi 2.250. Karena ada 5% ini dari tot beli. Oke, itu yang lat 2. Lat 3 kemarin sudah kalau tidak salah ya. Ya, tidak apa-apa kita ulang. Lat 3. Ini, suatu perusahaan memberikan komisi kepada salesman ini ya. Ini ada tiga syarat ya, tiga kondisi. Yang masing-masing kondisi itu ada statementnya, yaitu berupa komisi ya, berupa uang komisi. Oke, kemarin sebentar sudah ada belum nih? Kita coba open. Lat 3. Oh ini sudah ada nih. Kemarin belum lupa direkam ya. Oke. Perusahaan memberikan komisi pada para salesman dengan ketentuan sebagai berikut ya. Kita membuat variabel untuk ini. Karena kondisinya itu dari jual, maka kita harus membuat sebuah variabel untuk menyimpan nilai barang yang dijual itu jumlahnya nominal yang dijual berapa. Ya, ini kita buat variabel dolar jual ya. Karena dia tipenya untuk mata uang itu berarti integer ya. Integer tidak diapit petik. Kemudian soal pertama, jika Salma menjual barang hingga 20.000 kemarin ya. Kalau hingga itu berarti 20.000-nya ikut ya. Nah, nah, ini karena ini menentukan dua statement ya. Dia komisi dan jasa ya. Maka wajib ini hukumnya menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Tapi kalau hanya jasa atau komisi jasa ini sunnah boleh tidak ada gitu ya. Oke. Oke, jika kurang dari 20.000, jasanya 10.000, komisinya yaitu 10% dari pendapatan yang diperoleh hari ini. Kemarin kita sepakati pendapatan itu adalah ya yang diterima oleh salesman ya, oleh salesman. Kalau yang dijual itu kan yang diterima oleh owner ya. Tapi kalau mau diubah sih enggak apa-apa nih, fleksibel aja, Anda menyelesaikan soal. Jadi 10% dari contoh total pendapatannya ingin diganti dari yang diinputkan gitu ya. Di hari jual ya tidak apa-apa. Ya. Kalau komisinya adalah 10% dari yang dijual. Oke, ini contohnya kemarin dari kali jasa ya. Coba ini saya ubah dari yang dijual. Yang dijual. Kemudian yang kondisi kedua bagaimana? Si customer mendapatkan menjual barang di atas 20.000 ini ya. Ingat-ingat ini di atas 20.000. Tapi ada kriteria yang di bawahnya itu menjual barang di atas 50.000. Berarti secara tidak langsung syarat atau kondisi kedua ini adalah range-nya di atas lebih besar 20.000 sampai dengan 50.000 karena syarat ketiga itu di atas bukan sama dengan ya. Berarti yang kedua ini adalah lebih besar 20.000 tapi di lebih kecil sama dengan 50.000. Jadi kita cukup kalau yang lebih besar 20.000 kan LC ini nilai kondisi salah dari apa? Syarat pertama ini kan berarti lebih besar 20.000 ya. Berarti seharusnya kondisi kedua itu adalah lebih besar 20.000. Ya, supaya dia antara ring dari 20.000 sampai dengan lebih kecil sama dengan 50.000, kita kasih batasan aja yang terakhir, yaitu lebih kecil 50.000. Itu sudah sama artinya dengan lebih besar 20.000 karena nilai salah dari ini. Tolong nanti kalau bingung diputar-putar lagi ya videonya. Jadi supaya tidak gagal paham. Kenapa di sini jual di atas 20.000, tapi kan nyebutnya lebih kecil dari 50.000 gitu ya. Karena ada kriteria yang ketiga itu. Oke. Maka jasanya 20.000, komisinya adalah 15% dari jasa gitu ya. Kemudian else-nya yaitu eh, kriteria ketiga. Jadi selain kriteria pertama, kriteria kedua gitu ya. Dia nilai salahnya apa? Ini kan lebih kecil 20.000, kemudian ini lebih kecil 50.000, tadi sama dengan artinya berapa? Lebih besar 20 sampai dengan lebih kecil sama dengan 50. Berarti else-nya di sini, else yang di sini itu lebih besar dari 50.000. Jadi tidak usah disebut kriterianya. Jadi langsung dapatnya apa? Jasa. Ini tadi jual ya, kali jual. Oke, ini kali jual. Oke.
Totalnya berarti else ini tadi ya lebih besar. Jadi tidak bisa disebut kriteria karena dia terakhir ya nilai salahnya dari dua syarat ini ya. Oke, kemudian baru kita buat total pendapatan ya dari jasa dan komisi yang diperoleh. Tinggal tampilkan di layar sesuaikan dengan variabel yang ini. Jumlah jual berarti masuk ke yang variabel yang dijual. Jumlah jasa berarti jasa yang diperoleh tadi pengenaan variabel jasa. Jumlah komisi berarti komisi yang diperoleh tadi dari berapa persentase komisi sesuai dengan nilai yang apa pendapatnya dijual atau yang barang yang dijual berapa gitu ya masuk ke sini kemudian baru yang diterima oke ini yang kemarin. Kita coba reload yang tanggal 3 ya kemarin. Nah, ini contohnya kita jual 19.000. Nah, sebentar belum simpan tak ya. Ini masih belum disimpan. Kita reload lagi. 19.000 dan komisinya 10.000. Jumlah komisinya adalah berapa tadi? 10% dari 19.000. Ini ada 1.900. Jadi pendapatannya berapa? 11.900. Coba kalau ini kita coba yang kriteria kedua, yaitu antara 20 sampai 50. Kita ubah berapa ini? 35 gitu ya. Kita simpan, kita reload di sini. Nah, 35.000 jasanya 20.000. Jumlah komisinya 15.000 dari yang dijual. Nah, ketemunya ini. Gitu ya. Coba yang di atas 50.000, 70.000 contoh ini. Kita simpan, reload. Nah, gitu. Temennya gitu. Yang dipakai adalah syarat ketiga ini. Statement dari terpenuhnya dari syarat tiga, else ya. Oke, saya kira itu untuk yang latihan tiga. Kemudian yang latihan 4 ya, latihan 4 ini agak bertingkat ya, agak banyak. Oke, saya save as dari lat 3 saja, lat 3 nanti tinggal disesuaikan aja ya. Atau kau bingung nggak nanti kira-kira? Kau bingung ya wes. Dari sini tak save as nanti tak lat 4, lat 4 titik PHP. Nah, ini kita ganti aja. Ekonya nggak usah karena nanti tinggal disesuaikan aja ya. Oke, variabelnya apa? Ini ada nama gitu ya. Kita buat sesuai soalnya. Ada variabel nama, golongan. Golongannya nanti isi 1 sampai 4. Status isi dari N dan B atau B ya. Nanti dicoba antara N dan B. Kemudian jumlah anaknya isi 1 sampai dengan 3. Kita buat variabel nama untuk menyimpan data. Kalau nama silakan diisi nama ini masing-masing ya. Nama masing-masing. Tinggal-tinggal diambil petik atau petik dua ya. Oh, Pak Akmal gitu ya. Akmal namanya. Kemudian untuk menyimpan golongan variabelnya ya dollar goal golongan sama dengan isi 1 sampai 4 pilihan ya satu dulu tidak apa-apa nanti diubah waktu dijalankan kemudian kedua status ini status pernikahan ya menikah atau tidak N atau B itu kan string atau label harus diupdate petik ini coba saya pakai petik satu N N-nya N besar sama N kecil ya N besar sama B besar gitu ya. B koma ini status setelah status apa CM anak ya jumlah JML anak gitu ya jumlah anak sama dengan isi 1 sampai 3 ini boleh nol ya kan boleh yang tidak punya anak kan juga boleh isi maksudnya ini ganti nanti 0 sampai dengan terserah sih hasilnya ya tapi punya anak 10 ya lah pokoknya kita buat anaknya 3 dulu. Oke kalau sudah kita masukkan ke ini syarat yang masuk ke kondisi. Kita ini aja menentukan ada beberapa itu gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak sama ada tiga ya, tiga 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 variabel ya dari penanganan kondisi. Kita masukkan ke gaji pokok dulu. Gaji pokok berarti langsung jika gitu ya. If gaji pokok ini kondisinya ada berapa ya? Itu 2, 3, 4 ya. Ada 4 berarti if-nya nanti kita buat if, else if, baru else gitu ya. Ya, kita masukkan penentunya dari syarat gaji pokok itu dari golongan. Jika golongan gitu ya.
Ketika jika gol, ingat-ingat yang variabel di sini bukan sama dengan tapi sama dengan dua kali ya. Ini menggunakan operator perbandingan ya. Bukan kalau sama dengan sekali itu kan penugasan. Variabel apa nilainya sekian itu. Kalau di dalam kriteria di dalam if sama dengan ini dua kali. Jika sama dengan satu gitu ya. Itu maksudnya bukan menentukan golongan sama dengan satu, tapi menyatakan apakah jika golongannya itu identik dengan nilai satu gitu maksudnya ya. Maka apa? Oke, ini saya tidak pakai kurung perawal karena statementnya hanya satu ya. Gapok kita buat variabel untuk menyimpan nilai gapok gaji pokok gapok kita aja sama dengan 1 juta. 1 juta, oke, nolnya 6 ya. Oke, kalau sudah tinggal tambahin else itu aja. Else untuk yang kedua, karena tadi banyaknya if adalah banyaknya kondisi dikurangi satu. Karena kondisinya atau syaratnya ada 4, berarti if-nya nanti kita buat 3. Nah, ini tambah, jangan lupa tambahin else untuk yang kedua. Kemudian yang terakhir baru else. Ya, else-nya adalah kapoknya saja. Kriterianya tidak bisa disebut. Ya gitu ya. Kalau bisa memahami mudah saya kira. Ya mudah. Tidak harus hafal tapi dipahami saja. Jika golongan 2 berapa? 1.200.000. Jika golongan 3 maka 1.400.000. Berarti selain 1, 2, 3 pastinya kan 4 ya. Langsung 1.600.000 tidak usah dikasih kriterianya. Ini 400 ya yang ketiga. Oke kalau sudah disimpan. Itu baru golongan ya, gapok dari golongan. Oke, dikasih komen juga tidak apa-apa untuk memudahkan. Menentukan apa? Gaji pokok. Oke, sekarang kita menentukan tunjangan istri. Tunjangan istri kalau di Engineering bisa Persani itu ada dua kondisi ya. Tunjangan istri diberikan pada status yang nikah. Kalau kata tadi statusnya kan N sama B, berarti yang B tidak dapat itu ya, atau belum nikah dia tidak dapat tunjangan istri. Sama if lagi, syaratnya apa? Dolar status ya. Dari status sama dengan ini. Kalau yang tadi golongan kan nilainya if dia variabel integer ya, maka tidak usah diupdate. Tapi kalau N itu kan karakter teks atau label, berarti harus di update petik. Petik satu boleh, petik dua boleh. Nah, sama dengan jika nikah gitu ya. Jika nikah, T istrinya berapa? Kita membuat variabel untuk menyimpan tunjangan istri. T istri. T istrinya adalah 200.000. Else-nya karena ada dua kondisi ya. Else, yang else sudah bisa disebut yaitu dolar T istri, T istri, kemudian di tab sama dengan nol gitu ya. Oke, sudah. Itu menentukan tunjangan istri. Sekarang menentukan tunjangan anak ya. Menentukan tunjangan anak. If sama ya. If anak ini ada berapa kira-kira ini? Ada 3, walaupun yang tertulis hanya 2 ya. Tapi nol nol kalau tidak punya anak kan mesti tidak dapat tunjangan anak ya. Ini logika berpikirnya kan gitu. Berarti ada 3 syarat itu ya. Jika apa? Tadi jika jumlah anak kita simpan dengan JML anak ya. Jika JML anak itu sama dengan nol dulu. Oke, kita mulai dari nol dulu. Maka apa? T anak sama dengan nol. Jadi tidak dapat. Tapi kalau else, jika apa? If ya. Jika dolar JML anak ya, jumlah anak itu sama dengan satu. Kalau anaknya satu, 50.000. Ya, satu, dia dapatnya adalah T anak adalah 50 sebesar 50.000. Tapi jika anaknya lebih dari satu, baik 3, 5, 10, dia yang tanggung dapatnya hanya 100 ya. Else
dolar T anak, T anak sama dengan 100.000. 100 euro loh. Oke, kalau sudah tinggal ditampilkan di sini. Apa ini? Nama ya, jumlahkan nama dolar nama. Kemudian yang kedua apa? Tadi golongan ya, golongan dua gol ya. Kemudian setelah golongan apa status? Status, status, dolar status. Kemudian yang ini, oh ya nanti perlu ditambahkan totalnya ya, total pendapatan. Kita buat variabel ya, total gitu, tot sama dengan gapok, gapok ditambahkan T istri ya, T istri dan T anak, dolar T anak. Oke, kita ketik koma. Statusnya jumlah ini jumlah anak ya. Anak. Oke, ini CML anak. CML anak. Dikasih BR karena masih ada yang mau ditampilin. BR. Kemudian copy aja ya biar cepat. Ini masih yang kita tampilkan gaji pokok ya. Kita masih menampilkan gaji pokok T istri. Gapok. Gapok ini gapok. Kemudian T tunjangan. Tunjangan istri. Ini T istri. Ini tunjangan anak. Tunjangan anak. Ini T anak. Oke, kalau sudah, yang terakhir apa total ya? Total. Total. Dolar total. Oke, kita coba simpan. Kita jalankan. Akmal, kemudian golongannya satu. Golongan satu, maka gaji pokoknya 1 juta ya. Kemudian statusnya nikah, dapatnya 200. Anaknya ada 3, Akmal tadi ya. Ada 100.000 ya. Nikahnya 200, tunjangannya. Anaknya 3, 100.000. Oke, sesuai ini. Yang totalnya, oh yang tadi ya, dolar seharusnya ini. Oke, simpan. Coba kita ganti apa golongannya 3 gitu ya. Anaknya 0, belum punya anak, statusnya ganti dengan B gitu ya. Apa yang terjadi? Kita save, reload. Nah, sebentar, dolar total, oh tot tadi ya. Ini tot, tidak ada total, tidak simpan. Dengan golongan 3 statusnya belum nikah, berarti istri tidak dapat ya. Anaknya 0 juga ini tidak dapat. Totalnya hanya satu golongan saja, gapok aja, 1.400.000. Ini kurang 01 ya. Oke, kurang 01 ini. Ini kurang 01, simpan, di reload. Oke, itu tugasnya. Tolong dikirimkan di TM ini ya, yang kemarin belum sempat dikirimkan. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebentar.